Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Ma RT Lapor Nama. Salah satu kebahagiaan seorang anak yang jauh dari orang tuanya adalah bagaimana kita bisa menyambangi orang tua yang jauh tempatnya, jauh rumahnya dari tempat tinggal kita, sehingga kita bisa mudik alias pulang kampung. Nah, kali ini Ma RT spesial ya, special edition karena tidak ada narasumber di sini. Jadi saya sendiri yang akan bercerita bagaimana pengalaman mudik di masa pandemi seperti ini, dan juga kita ngajak liburan orang tua kita. Nah, qadarullah Ma RT cuman tinggal seorang ibu aja, jadi bapak sudah tidak ada. Nah, kemarin kita betul-betul explore Solo dan Jogja. Nah, Sakura Hills ini ada di Tawangmangu. Jadi kira-kira 1 jaman lah dari Telaga Madirda. Di situ ada apa aja, wahananya banyak sekali. Ya, kalau kemarin kita memang tidak masuk lewat tiketnya di pintu tiket atau loket, tapi kita masuk langsung naik off-road ya. Off-road dengan naik jeep, kita ke atas dan kita melihat banyak sekali kedua. Kita lanjutkan perjalanan dari Telaga Madirda, kita menuju ke Sakura Hills. Nah, Sakura Hills ini ada di Tawangmangu. Jadi kira-kira 1 jaman lah dari Telaga Madirda. Di situ ada apa aja, wahananya banyak sekali. Ya, kalau kemarin kita memang tidak masuk lewat tiketnya di pintu tiket atau loket, tapi kita masuk langsung naik off-road ya. Off-road dengan naik jeep, kita ke atas dan kita melihat banyak sekali pemandangan gunung ya, 1800 mdpl ya. Dan di situ kita disajikan seperti bumi perkemahan atau rumah-rumah yang kalau dilihat itu seakan-akan seperti Switzerland ya. Jadi cantik sekali. Jadi kalau untuk foto, wow, instagramable banget ya. Jadi kalau untuk yang keluarga-keluarga yang memang butuh ketenangan, bagus banget di sini ya. Jadi bisa camping di situ. Tapi kita nggak camping ya, kita cuman menikmati jalan-jalan off-road pakai kendaraan jeep. Bayarnya 200.000 untuk 1 jeep. Nah, 1 jeep itu bisa dipakai sekitar 3-6 orang. Jadi di situ kita betul-betul diuji adrenalinnya. Kita jalan dengan medan yang ekstrim, mulai dari bebatuan sampai tanah ya. Jadi bener-bener sampai pegel-pegel saya ya. Jadi bener-bener pegel banget, sampai pulang itu 1 hari setelahnya itu betul-betul pegel karena memang saking pegangan kuat ya. Mungkin emak-emak ya, jadi takut mungkin ya, ada rasa takut seperti itu. Nah, dari Sakura Hills di sini kalau mau yang masuk lewat loket itu bisa ada wahana-wahana untuk anak kecil ya. Tapi kemarin kita nggak pilih itu karena memang kebetulan kita lebih suka di pemandangan di pegunungannya. Nah, destinasi yang ketiga setelah Sakura Hills, kita masuk ke Pasar Tawangmangu. Nah, di Pasar Tawangmangu kita makan sate kambing. Di situ 10 tusuk cuma 17.000 mah. Ih, murah banget ya. Jadi jangan disamakan dengan Balikpapan ya. Kalau di Balikpapan 10 tusuk bisa 90.000. Di sana 17.000 10 tusuk sate kambing. Weh, jadi puas-puasin makan sate kambing ya. Nah, setelah kenyang kita lanjutkan lagi ke agrowisata ya. Agrowisata di situ banyak sekali bibit bunga dan bunga celosia ya. Kalau celosia itu biasanya warna yang paling menarik adalah celosia warna kuning dan celosia warna merah. Di situ kita bisa foto-foto dan sekaligus saya beli bibitnya untuk ditanam di Balikpapan. Nah, bisa dapat bibitnya dari bibit biji. Nah, udah saya tanam dan alhamdulillah lumayan ya, udah ada bibitnya. Jadi nanti bisa dikembangbiakkan di Balikpapan. Nah, itu hari kedua saya di Solo. Jadi selama di Solo saya memang betul-betul ya di Matese di Karanganyar itu betul-betul menikmati banyak pemandangan alam karena memang alamnya lebih pada gunung ya. Nah, di situ juga terkenal dengan makanan-makanan yang murah. Jadi bener betul apa ya? Kita wisata kuliner juga ya. Setiap pagi sarapan itu cuma Rp2.000.
Ya, lauknya apa? Sambal pecel, sambal tumpang sama tempe. Itu 2.000 udah kenyang banget ya. Jadi enak sekali di sana ya. Kita lanjutkan perjalanan ke sawah. Kalau masa pandemi ini di desa saya ya, khususnya di Matese, kalau berpengaruh iya, pastinya berpengaruh. Tapi kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang di sana, mereka santai gitu ya, lebih santai dibanding kita mungkin yang di Balikpapan yang memang harus pakai masker ketat gitu ya. Kalau di sana lebih banyak orang mungkin nggak pakai masker ya, walaupun kalau saya tetap keluar harus pakai masker, menjaga jarak ya, karena memang kita dari luar kota seperti itu. Jadi kalau kita ke sawah, mereka tetap beraktivitas seperti biasanya, ke sawah, mencangkul, terus menanam padi, itu seperti biasa, seperti tidak ada corona. Tapi kalau berpengaruh secara ekonomi, betul, mereka merasakan itu. Tapi kalau untuk kehidupannya, ya fine-fine aja, walaupun pernah di lockdown seperti itu, tapi tetap melanjutkan aktivitas dengan baik seperti itu. Nah, untuk hari ketiga, hari keempat ya. Hari keempat saya ke Bukit Mongkrang. Nah, Bukit Mongkrang ini ketinggiannya 2194 mdpl. Jadi hampir kayak gunung ya, tapi memang butuh latihan fisik dulu ya, dan saya tidak berhasil sampai puncak ya, walaupun sampai di tengah-tengah, tapi cukup membuat saya senang ya, karena memang tidak terlalu banyak kerumunan, karena memang kalau untuk di pegunungan itu hanya orang-orang tertentu aja, biasa anak-anak muda sih ya, anak-anak muda yang memang hobi trekking, hobi camping seperti itu. Jadi tidak banyak orang dan kita bisa menikmati hawa pegunungan, melihat Gunung Lawu itu luar biasa. Anginnya, sejuknya, aduh bener-bener seakan-akan pengen lagi naik gunung gitu ya. Nah, tapi ini luar biasa banget, sayangnya banyak foto yang hilang gitu ya. Di situ kita bisa foto di perkebunan wortel ya, yang ada bunga wortelnya, dan juga perkebunan sawi. Nah, itu kalau perkebunan sawi itu memang karena bunganya kuning, jadi kalau buat foto itu instagramable banget ya. Jadi mama-mama yang eksis wajib coba gitu ya. Nah, setelah itu di Bukit Mongkrang, karena saya nggak berhasil, tapi anak saya berhasil sampai puncak ya, sampai puncak, dan saya hanya nunggu di tengah-tengah karena ngos-ngosan, mungkin karena sudah faktor umur ya. Jadi nggak apa-apa, tapi tetap dapat pemandangan yang luar biasa. Nah, di hari keempat tidak ada aktivitas setelah dari Bukit Mongkrang. Saya lanjutkan ke Jogja. Jadi kita memang ngambil 3 hari di Jogja sengaja, dan memang saya sudah izin sama ibu, saya mau menyempatkan waktu untuk di Jogja untuk mengeksplor Yogyakarta bersama anak saya. Nah, kita ke Jogja naik kereta Joglo Semarkerto. Jadi bukan Pramek, karena Pramek memang udah ludes. Padahal saya mau bookingnya 1 minggu sebelumnya, ternyata nggak dapat. Nah, kalau perbedaan kereta Joglo Semarkerto dan Pramek itu sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Dan kebetulan saya dapat kemarin kereta Pramek itu yang kereta memang baru. Jadi untuk harga 8.000 dengan kualitas kereta yang baru, nyaman, itu luar biasa banget gitu ya. Kalau Joglo Semarkerto tiketnya 50.000 dari Solo ke Jogja, itu 50.000 saja. Dan kalau dibilang keretanya baru enggak juga, tapi nyaman. Jadi bisa nyolok, ada colokan listriknya ya Bu ya. Jadi bisa kita ngecas HP atau mau bawa rice cooker. Oh enggak ya, enggak sampai bawa rice cooker. Jadi kita dari Solo ke Jogja itu cuma 1 jaman. Nah, sampai di Jogja saya ngambil kereta paling pagi, yaitu jam 6, sampai di Jogja jam 7. Nah, setelah sampai Jogja, saya sudah booking sebelumnya yang hostel yang viral gitu ya, hostel yang viral yang sangat enak sekali ya. Kemarin sempat viral memang, saya lihatnya di IG gitu ya. Nah, ini adalah salah satu hostel yang cukup dekat dengan Malioboro, kira-kira 500 meteran lah. Jadi kalau orang Jogja tahu dekat Plengkung Wijilan. Nah, disitulah tempatnya, kurang lebih 5 menit dari Plengkung Wijilan itu ada hostel namanya Snus Hostel. Nah, 150.000 aja ya. Dan di situ betul-betul rumah lawas, rumah kuno yang dibuat hostel senyaman gitu ya. Nyaman banget ya, karena memang banyak sekali tanaman.
Nah, ini cocok banget buat ibu-ibu yang memang doyan dan hobi lihat tanaman ya. Nggak ada AC, tapi cuma ada kipas. Jadi memang betul-betul mengandalkan tanaman sebagai sirkulasi udaranya ya, oksigennya seperti itu dari tanaman. Nah, dari Snow saya langsung jalan-jalan ke Malioboro karena dekat, saya jalan kaki. Jadi karena memang masih pagi, untuk mendapatkan Malioboro yang sepi itu memang perlu pagi ya, jangan sampai siang-siang. Kalau udah siang betul-betul udah padat dan memang banyak sekali kerumunan ya. Jadi sampai di Jogja jam 7, saya istirahat sebentar, minum teh, lalu saya lanjutkan ke Malioboro. Jalan kaki kira-kira 15-an menit lah, itu sambil foto-foto ya. Kalau nggak sambil foto-foto bisa jadi lebih cepat. Jadi saya di situ sambil foto-foto di kilometer 0, terus duduk-duduk di pedestrian ya, sambil ya melihat kendaraan lalu lalang ya. Masih sepi karena masih pagi. Nah, di situ kita bisa lanjutkan foto di kilometer 0 dan foto di Malioboro. Tentunya tidak terlalu banyak kerumunan karena masih pagi. Jadi ini adalah salah satu tip juga untuk liburan kita. Kalau orang lain masih di hostel atau di hotel santai-santai, kita pergi pagi-pagi gitu ya. Orang datangan, kita pulang gitu ya. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar juga ya. Dan usahakan tetap bawa makanan atau minuman sendiri. Jadi tidak minuman di tempat umum seperti itu, tapi tetap kita bawa gitu supaya meminimalisir ya penularan COVID-19. Nah, sampai di Malioboro kita bisa lihat-lihat banyak pedagang-pedagang mulai berjualan. Kita bisa dapatkan barang-barang murah. Barang-barang murah di sini karena apa? Biasanya sebagai penglaris karena masih pagi. Buat laris penglaris Mbak. Jadi memang masih murah dan kita bisa tawar ya, sepintar kita menawar gitu ya. Tapi jangan nawarnya jangan sadis ya. Nah, di situ saya sebenarnya mengejar satu spot foto yang bagus yang saya dapat, tapi memang di Malioboro sebenarnya belum dibuka. Jadi saya pagi-pagi udah ngincer ke situ, ternyata nggak diizinkan masuk sama tukang parkirnya. Jadi ya sudah, nanti sore kembali lagi, saya bilang kayak gitu ya. Siapa tahu kalau udah ganti tukang parkirnya saya bisa masuk. Nah, ternyata nggak berhasil pagi itu. Nah, setelah itu saya pulang ke hostel dan hujan. Nah, jadi kita di hari pertama cuma ada di Malioboro aja, jadi belum sampai kemana-mana. Nah, setelah itu hari kedua di Jogja, saya agendakan untuk yang pertama saya ke wisata Kali Gajah Wong atau biasa disebut juga Kampung Merican ya, yang viral dengan selokan yang diubah fungsinya menjadi budidaya ikan ya. Jadi di situ selokannya banyak sekali ikan. Dan saya berhasil mewawancarai salah satu tokoh Karang Taruna di sana, namanya Mas Andi gitu ya. Jadi saya banyak bertanya motivasi Karang Taruna di situ, kenapa sampai mendirikan atau punya ide mengubah selokan itu menjadi tempat atau tempat wisata dan juga sebagai budidaya ikan. Nah, jadi di sana memang awalnya itu selokan hanya saluran irigasi biasa dan banyak sampah di situ. Jadi sudah cuma irigasi biasa dan sampahnya itu luar biasa. Jadi ketika memulainya swadaya masyarakat ya, ini swadaya ya, jadi betul-betul memang tenaganya terus biayanya semuanya dari masyarakat. Itu dikeruk selokan itu sampai berapa 1 meteran gitu ya, dikeruk sehingga aliran airnya jauh lebih dalam dan akhirnya dibudidayakan ikan di situ. Yang pertama kali waktu itu bibitnya 1 kuintal. Nah, itu panennya bisa 3 kali lipat loh. Ya Allah, ini kalau keren banget nih, betul-betul siapa tahu bisa diterapkan di Balikpapan ya. Jadi memang yang awalnya cuma selokan penuh sampah sekarang jadi ikan yang luar biasa banyak ya. Ikannya itu pun macam-macam gitu, ada ikan nila, banyak sekali ya, ada 7 macam kemarin dia sebutkan, dan itu dipanen bisa 3 kali lipat, 3 kuintal. Nah panennya, hasil panennya ini untuk sementara ini masih digunakan untuk pengembangan ya. Jadi selain untuk daya wisata di situ, penduduk dan warga di situ juga meningkat loh ekonominya karena emang banyak pengunjung gitu ya. Orang foto, orang jualan jadi banyak. Jadi ekonominya meningkat dan juga membuat kreativitas warga itu semakin
meningkat. Jadi semuanya merasa memiliki, atau kalau dalam bahasa Jawa itu handarbeni gitu ya. Jadi semuanya merasa memiliki, mereka sama-sama menjaga, memelihara dan menjadikan tempat itu sebagai tempat wisata yang dipromosikan, dan kita pun bisa mendengar di sini, oh ternyata viral. Ya, ternyata viral, dan saya datang ke sana alhamdulillah bisa bertemu dan bertemu Mas Andi, dan saya ngobrol banyak seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan, siapa tahu Karang Taruna atau muda-muda yang memang daripada mungkin semasa pandemi diam-diam aja bisa mengubah Selokan menjadi tempat untuk budidaya ikan. Nah, bisa dicoba gitu ya. Yang kedua, saya ke Taman Sari, tapi kebetulan tutup ya, jadi nggak bisa ke Taman Sari. Jadi saya hanya di alun-alun kidul lihat layang-layang yang lagi viral juga, kan memang saya biasa lihat di apa sih yang viral dan yang menarik di Jogja gitu ya. Ternyata di alun-alun kidul itu setiap sore itu ada layang-layang yang raksasa itu ya. Kebetulan kita dapatnya layang-layang yang sejenis kayak kelabang gitu ya, dan itu dimainkan oleh anak-anak. Bahagia sekali ya. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang masih main layang-layang tuh luar biasa dibandingkan mungkin main gadget ya, yang tiap hari main gadget terusnya. Ini bener-bener anak-anak main layang-layang itu bisa 3-5 orang karena saking gedenya layang-layang gitu, dan mereka bahagia sekali gitu. Nah, setelah itu kita malam mencoba lagi ke Malioboro untuk beli oleh-oleh, dan sekaligus ini belum malam ya, sore waktu itu. Dan sekaligus saya mengejar spot foto yang memang belum dibuka itu. Jadi kalau gambar ini itu letaknya kalau kita dari Malioboro itu ada di sebelah Hamzah Batik atau Mirota Batik. Nah, di situ masih tertutup, masih ada sengnya, jadi nggak bisa kita masuk, itu biasanya dilarang. Tapi karena memang kemarin negosiasi gitu ya sama tukang parkirnya sore-sore, Pak, saya dari Balikpapan, saya dari Kalimantan Timur, pengen banget foto di dalam itu, minta maaf banget, ini pengen banget masuk, boleh enggak? Akhirnya diizinkan, jadi bisa foto di situ. Dan tempatnya memang karena masih ditutup jadi nggak rame ya, jadi nggak rame, cuman kita aja, saya sama anak foto-foto. Sampai di situ kita pulang dan kita siap-siap untuk packing sampai di hostel, dan kita menikmati betul-betul di hostel itu karena memang beberapa hari kita banyak keluar, jadi betul-betul kita foto-foto di hostel, kita ngobrol sama pemilik hostel ya. Jadi dari rumah yang hanya rumah biasa, rumah lawas, disulap menjadi hostel yang luar biasa banget, viral dan selalu banyak pengunjung. Jadi ini bisa menjadi ide kreatif kita juga, mama-mama yang mungkin suka tanaman, rumahnya merasa kok rumahku lawas, ternyata rumah lawas pun bisa jadi sesuatu yang apa ya, hostel maupun penginapan yang vintage gitu ya, atau enak ya dilihat gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pengalaman di Jogja sampai di situ, dan akhirnya kita pagi tanggal 23 November kita pulang ke Balikpapan. Dan jangan lupa rapid testnya selalu dibawa ya, jangan sampai hilang karena masa berlakunya sampai 14 hari. Jadi PP 1 kali rapid test ya, untuk ngirit itu ya. Mama-mama bisa pakai cara seperti itu. Setelah itu sampai di bandara kita validasi rapid, dan akhirnya kita pulang dengan selamat, alhamdulillah. Dan jangan lupa setelah liburan tetap harus isolasi mandiri ya ibu-ibu. Kita nggak pernah tahu apakah kita bawa virus atau tidak. Jadi tetap isolasi mandiri ya, isolasi mandiri yang ketat, dan boleh beraktivitas kembali setelah isolasi mandiri. Nah, itu saja ibu-ibu, emak-emak, kalau mau liburan diingat-ingat ya, jangan lupa protokol kesehatan selalu kita jaga. Jangan megang-megang muka gitu ya ketika memang berada di tempat umum, di tempat kerumunan. Sebisa mungkin kita jaga jarak. Sebisa mungkin kita terus mencuci tangan maupun memakai hand sanitizer, dan pastinya masker itu ya, nggak boleh lupa, nggak boleh dilepas. Itu saja pengalaman dari Ma RT untuk liburan dan mudik kali ini. Siapa tahu nanti menjadi referensi buat emak-emak yang mau liburan di akhir Desember ini ya. Tetap jaga kewarasan emak-emak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.